Perkenalkan, nama saya Diana Susi Anggela, NIM 1910/16903, kelas A2 pagi, mata kuliah E-Marketing. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari bab yang pertama, menerapkan digital dalam pemasaran. Yang pertama, pengertian digital. Pengertian digital menurut Bud Caldwell adalah sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih pengalaman sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan. Digital pula dapat memungkinkan kita untuk melakukan segmentasi terhadap audiens dan menyesuaikan pesan-pesan dengan cara bernilai dan dapat diukur. Yang kedua, pengertian pemasaran. Pemasaran didefinisikan oleh Dr. Philip Kotler sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Yang ketiga, understanding digital marketing. Tujuan dari semua jenis pemasaran untuk menjaga pelanggan yang merangsang penjualan di masa depan, di mana alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital sangat kuat dan dalam dua cara. Pertama, audiens dapat disegmentasikan dengan sangat tepat, bahkan sampai ke faktor-faktor seperti lokasi saat ini dan interaksi merek baru-baru ini, yang berarti bahwa pesan dapat dan harus dipersonalisasi dan dirancang khusus untuk mereka. Kedua, bola digital hampir sepenuhnya dapat diukur setiap menit dan setiap klik OK pelanggan dapat diperhitungkan dalam digital. Anda dapat melihat dengan tepat bagaimana berbagai kampanye berkinerja, saluran mana yang paling menguntungkan, dan di mana usaha Anda difokuskan. Yang keempat, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Mengingat bahwa internet dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, selalu berbagai alat dan teknologi publikasi, informasi, dan gagasan di saluran-saluran ini telah menjadi komoditas atau kebutuhan dalam diri mereka sendiri. Dengan menggunakan internet, organisasi dan cerdas dapat memanfaatkan dan memperoleh talenta dan pengetahuan yang lebih luas dari banyak orang, tidak hanya dari sumber dayanya sendiri. Untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ini dapat dilakukan dengan satu dari tiga cara berikut. Pertama, crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses
dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dan jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berprestasi menghasilkan konten atau pendanaan. Dari segi namanya, crowd adalah kumpulan manusia yang menjadi sumber daya cukup handal dalam menciptakan sebuah produk maupun juga informasi terbaik. Ide ini tidak baru ditemukan, melainkan telah ada sejak tahun 2006 silam dan pencetusnya pertama kali bernama Zeb Howe yang membayangkan bila orang-orang di luar perusahaan berkontribusi besar pada proyek. Manfaat dari crowdsourcing sendiri adalah untuk marketing bisnis yang sangat handal, di mana hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kreativitas sekaligus sumber daya diri dari para audiensnya untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi secara gratis. Yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding atau urun dana, penggalangan dana adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar yang biasanya dilakukan secara online. Mengajukan pinjaman kepada bank merupakan cara efektif untuk memperoleh modal bisnis. Tetapi bunga bank yang tinggi membuat pelaku bisnis cekik leher, apalagi jika bisnis yang dijalani sesendak-endak dalam melakukan pemasaran. Untung saja ada crowdfunding, salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Siapapun yang tertarik dengan usaha tersebut dan setuju dengan syarat ketentuan yang dilampirkan bisa langsung menanamkan modal di sana. Tunggu beberapa hari sampai kerjasama diproses, maka dana dari pemilik modal pun akan cair ke rekening si pelaku usaha. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut. Membuat proposal usaha dengan menarik. Yang kedua, mendaftarkan ke situs crowdfunding. Yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Di era modern saat ini, kamu sudah bisa mendapatkan uang dengan memodalkan internet. Pundi-pundi yang dihasilkan pun lumayan besar. Sebelum kamu mendapatkan uang internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut. Menyediakan smartphone atau laptop, memiliki koneksi internet yang cepat, mempelajari cara mendapatkan uang di internet, menyiapkan berbagai akun, seperti email dan media sosial, membuat akun PayPal dan sejenisnya. Berikut beberapa cara mendapatkan uang dari internet: mengunggah aplikasi micro-tagging, menulis blog atau artikel dengan SEO (Search Engine Optimization), mengisi survei online, menjadi reseller dominan atau website, menjadi freelance di berbagai bidang. Kelima, pemirsa digital. Pada saat yang sama, perhatian orang terfragmentasi oleh banyak saluran media baru dan alat-alat yang tersedia di atas media tradisional. Kami sekarang memiliki jejaring sosial, email, alat web, perangkat seluler, dan lebih banyak lagi yang dapat membuat perhatian kami terpecah-pecah dengan begitu banyak pilihan dan terlalu sedikit waktu. Banyak audiens sekarang ini sangat terampil dalam mengembalikan pesan-pesan pemasaran. Kunci keberhasilan terletak pada 2 hal, yaitu ide-ide harus luar biasa dan Anda harus menemukan grup khusus yang terobsesi dengan produk Anda, dan Anda juga harus
bersedia mencurahkan sedikit perhatian pada apa yang mereka inginkan. Mereka yang menyukai Anda akan memberi tahu teman-teman mereka, dan dengan demikian mereka telah menyebarkan berita yang baik tentang Anda melalui jaringan digital yang saling terhubung. Yang keenam, mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Segmentasi adalah proses mengambil satu halayak umum dan membagikannya sesuai dengan mengelompokkan atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka akan merak. Misalnya, bank dapat melayani berbagai pelanggan, tapi pesan-pesanan disesuaikan dengan segmen-segmen yang dituju, seperti segmen generasi muda yang berpenghasilan tinggi, segmen pemilik usaha kecil, dan segmen pensiunan. Pesan-pesan yang disampaikan tentu saja sangat berbeda. Setelah segmen penulisan dibuat, pesan yang dikirim juga dapat disesuaikan masing secara otomatis. Berkat tersedianya informasi yang diperlukan dan alat digital, ini bisa kecil seperti menambahkan nama pelanggan sampai pemberian salam melalui email, atau sama pentingnya dengan menyesuaikan seluruh halaman konten dengan riwayat pembelian, koneksi, dan interaksi mereka terhadap merek. Sebagai contoh, Amazon memberikan rekomendasi produk pada pengguna berdasarkan item yang telah mereka beli, serta produk serupa yang dibeli oleh orang lain. Yang ketujuh, dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukuran, karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Manfaat bagi pemasaran harus jelas, meskipun media tradisional tidak diragukan lagi efektif. Kadang-kadang sulit untuk mengetahui dengan tepat apa yang berfungsi, bagaimana cara kerja, dan mengapa digital dapat membantu Anda menentukan keberhasilan kampanye Anda hingga ke seluruh segmen pemirsa dan bahkan waktu dalam sehari. Kedelapan, modal TCO. Ada banyak modal untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tapi kami telah menemukan cara yang paling efektif untuk mengelompokkannya menjadi 4 disiplin umum yang saling terkait: berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini diciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan teknik digital secara optimal.